Saat Wang Lin melihat gulungan itu, hatinya bergetar. Gulungan itu tampak sangat akrab, persis sama seperti gulungan yang disimpannya, dan masih belum dia pahami cara penggunaannya. Pada saat ini, tato itu tiba-tiba bersinar merah terang, dan wanita cantik misterius itu perlahan membuka matanya. Wang Lin sedikit mengernyit, dia sepertinya pernah melihat wanita ini sebelumnya, jadi itu mengapa wanita ini tampak akrab baginya. Di saat yang sama, pedang surgawi di tangannya mulai berdengung ketika Suli Guo terbang keluar dan berseru, "Adik peri." Wanita itu menampakkan senyum memikat di wajahnya, namun senyuman ini mengandung aura iblis saat ia berkata, "Terima kasih telah mengirimkan pecahan jiwa yang terbentuk dari domainku saat aku berinkarnasi menjadi seorang kultivator." Ekspresi Wang Lin tampak kusam saat mendengar itu. "Kamu," kata Suli Guo menjadi sedikit marah, tubuhnya segera melesat ke arah wanita itu. Wanita itu tersenyum, namun matanya memancarkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke dahi Suli Guo. Melihat itu, Suli Guo menyeringai dan tubuhnya sekejap menghilang dan berubah menjadi energi pedang yang melesat ke arah wanita itu saat ia berteriak dengan marah, "Wanita jalang, bagaimana mungkin aku bisa mengulangi kesalahan yang sama?" Senyum di wajah wanita itu melebar dan dengan lembut meniup energi pedang menyebabkan energi pedang langsung hancur. Suli Guo nampak ketakutan saat melihat itu, dan segera kembali ke pedang surgawi. Wang Lin bertanya sedikit dingin, "Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata perlahan, "Kamu sudah tahu aku dipanggil Meiji, di klan abadi, aku adalah leluhur ketiga." Kata Meiji tersenyum dengan cara yang menggoda. Mata Wang Lin sedikit menyipit. "Jadi kamu adalah leluhur ketiga. Karena saya terburu-buru masuk ke sini, saya akan pergi," kata Wang Lin hendak mundur. Sedikit riak muncul di mata Meiji saat dia berkata, "Jangan panggil aku leluhur ketiga, aku lebih suka jika kau memanggilku Meiji, kau boleh pergi, tapi hanya jika kau patuh," kata Meiji menunjuk ke udara, dan pintu masuk terowongan segera tertutup. "Apa maksud senior?" tanya Wang Lin mengerutkan keningnya. Wanita itu menempelkan jarinya di bibirnya yang merah, matanya dipenuhi pesona yang memikat saat dia tersenyum. "Apalagi maksudku? Aku hanya ingin kamu merasakan indahnya hidup. Aku bisa mencium aura yang sangat bersih dari tubuhmu. Aku yakin kamu belum pernah merasakan tubuh seorang wanita. Beruntungnya aku," kata Meiji dengan senyum menggoda. Tatapan Wang Lin menjadi semakin dingin saat dia berkata dengan tenang, "Kau ada di sini, itu berarti kau terluka parah. Apakah kau mengenali benda ini?" kata Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Segera banyak pecahan jiwa terbang keluar. "Bendera 1 miliar jiwa!" seru Meiji terkejut, ekspresinya langsung berubah. Di saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke arah pedang surgawi dan pedang itu menebas tanah menyebabkan suara ledakan, dan sebuah lubang panjang yang dalam muncul di tanah. "Aku hanya menggunakan sedikit energi spiritual surgawiku dalam serangan itu," kata Wang Lin. "Jadi itu harta karun surgawi. Namun, apa kau pikir bisa membunuhku dengan 2 harta karun itu?" kata Meiji dengan tatapannya menjadi dingin. "Jika kamu dalam kekuatan penuh, aku tidak akan yakin. Tapi kamu terluka, jangan memaksaku. Aku akan meninggalkan tempat ini, dan kamu dapat terus menyembuhkan diri," kata Wang Lin. Dia tidak percaya diri melawan wanita ini. Kekuatan Meiji setara kultivator Askendan, bahkan jika Meiji terluka, dia masih memiliki beberapa teknik. Dia tidak seperti Syaman berdaun 8 yang dapat dengan mudah dibunuh dengan bantuan jiwa Askendan. Meiji tersenyum tipis. Dia menatap Wang Lin seolah dia adalah kekasihnya, dan tersenyum menggoda, "Aku tidak bersikap keras padamu, aku hanya ingin merasakan musim semi bersamamu. Selain itu, makam abadi memiliki total 19 lapisan. Setelah kau melewati kakak perempuan ini, kau dapat menemukan rahasia kekuatan tato klan abadi. Yang lebih penting, itu dijaga oleh pecahan jiwa leluhur pertama klan abadi. Tidakkah kau ingin mengumpulkan pecahan jiwa leluhur pertama?" kata Meiji. Wang Lin hanya menatapnya, suaranya dingin saat berkata, "Aku akan memberimu waktu 3 detik. Apakah aku akan pergi atau bertarung? Itu semua tergantung padamu." Wanita itu mendesah pelan dan menunjuk ke udara. Segera terowongan yang tadinya menghilang kini muncul kembali. "Karena kamu tidak ingin merasa nyaman denganku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi, tapi kamu harus meninggalkan pecahan jiwa domain itu," kata Meiji. Wang Lin mundur dan berkata dengan tenang,
begitu aku meninggalkan tanah abadi, aku akan melepaskannya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk merebutnya, kata Wang Lin bergerak secepat kilat menuju terowongan. Tatapan Meiji menjadi dingin dan mencibir. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos dari perangkapku, pikir Meiji tersenyum mencibir. Namun, senyumnya itu tiba-tiba membeku saat dia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual surgawi mengelilinginya. Segera formasi muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia sudah berada di dalam formasi yang telah dia tempatkan di lapisan ke-10 dan terus melarikan diri. Meiji terkejut saat melihat itu. Dasar kultivator kecil yang berhati-hati, dia benar-benar membuatku sangat menyukainya. Jika aku menghisapnya sampai kering, itu akan membuat kekuatan tatoku banyak pulih. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kakak perempuan ini, pikir Meiji. Dia menunjuk gulungan di atasnya dan berkata, tangkap dia, dan bawa dia kembali ke sini. Segera gulungan itu tertutup dan menghilang. Sementara itu, Wang Lin terbang dengan cepat sambil menyebarkan indera spiritualnya. Dia tidak percaya Meiji akan melepaskannya begitu saja. Dia melihat terowongan di lapisan pertama dan hendak berteleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan menebaskan pedang surgawi ke belakang. Segera cahaya pedang melesat dan menghantam gulungan yang mengejarnya. Gulungan itu berhenti, dan kabut hitam mengalir keluar darinya, dan gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan 10 titik cahaya ungu keemasan yang membentuk lingkaran yang melepaskan kekuatan misterius. Sesaat kemudian tato naga muncul dari 10 titik cahaya dan terbang keluar sebelum berubah menjadi naga ungu raksasa membawa tekanan kuat yang meraung dengan ganas dan menyerang ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mengayunkan pedang surgawi, namun cahaya energi pedang hanya menembus tubuh naga itu dan tidak melukainya. Wang Lin terkejut, mungkinkah energi spiritual surgawi tidak berguna melawannya? Pikir Wang Lin. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sebuah penghalang dengan cepat menghantam kepala naga itu, menyebabkan naga itu mundur karena kesakitan. Di saat yang sama, penghalang itu berubah menjadi jaring penghalang yang menahan mulut naga, namun naga itu menggeram dan kembali hendak menyerang Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin menggerakkan pedang surgawi untuk menghalangi di depannya tepat ketika naga itu menghantam pedang, dan Wang Lin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai terowongan lapisan pertama lalu menghilang. Pada saat ini, 10 titik cahaya ungu pada gulungan itu berputar sekali lagi, dan tato harimau muncul lalu berubah menjadi harimau hitam raksasa. Harimau itu mengayunkan cakarnya dan menghancurkan jaring penghalang di mulut naga itu. Sesaat kemudian, naga dan harimau itu dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama, dan gulungan yang melepaskan cahaya iblis mengikuti di belakang mereka. Tepat saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau itu menyusulnya. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, mencoba menjebakku dengan harta karun belaka. Kau telah meremehkanku? Pikir Wang Lin dengan dingin. Dia segera melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan yang belum pernah dia gunakan muncul. Wang Lin memutuskan untuk mencoba gulungan ini. Saat gulungan ini muncul, naga dan harimau itu berhenti agak jauh, dan tidak berani mendekat dan mulai mengaum. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat gulungan itu dan membukanya. Saat gulungan itu terbuka, naga dan harimau itu berhenti mengaum. Mereka mulai menatap gulungan itu dengan cahaya misterius di mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, di lapisan ke-11, gulungan di tangan Meiji mengeluarkan suara aneh, membuat ekspresi Meiji langsung berubah saat melihat Wang Lin mengeluarkan gulungan yang tampak persis sama dengan gulungan miliknya. Atlas binatang bertato, kenapa orang ini memiliki harta karun klan abadi? Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan leluhur di luar sana? Pikir Meiji mengerutkan keningnya. Kembali, kata Meiji melambaikan tangannya. Segera naga dan harimau itu berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju lapisan 11. Namun tepat pada saat ini, 1 titik cahaya ungu di gulungan Wang Lin tiba-tiba beriak dan 1 sosok ilusi wanita muncul. Wanita itu mengangkat tangannya untuk memanggil naga dan harimau, menyebabkan kedua bintang itu langsung bergetar dan mereka segera terbang ke arah wanita itu dan mengelilinginya seolah mereka sangat senang. Tak lama kemudian, wanita itu kembali ke gulungan itu dan kedua binatang itu mengikutinya. Meiji di lapisan ke-11 langsung muntah seteguk darah. Ini adalah luka yang disebabkan oleh tato binatang buasnya yang dicuri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Leluhur yang mana ini? Dia bersedia menyegel dirinya ke dalam atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato sendiri, pikir Meiji mengerutkan keningnya.
Sementara itu mata Wang Lin berbinar, dia meraih gulungan itu dan menyimpannya lalu terbang menuju pintu keluar. Begitu Wang Lin keluar, dia mengembalikan pecahan jiwa domain yang terbang ke arah Meiji. Di gunung belakang Suzaku, nampak Zukezi sedang bertapa, ada kristal merah yang mengambang di hadapannya, itu adalah jantung planet kultivasi yang digunakan untuk mengendalikan kristal planet kultivasi. Tak lama kemudian, dia membuka matanya, ada sedikit kegilaan di matanya. Yunkezi, kebencianku padamu terlalu besar, dasar pengkhianat. Tian Pinghai, jika kau masih punya jiwa, lihatlah orang itu baik-baik, itulah orang yang kau pilih. Yunkezi, kau dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama, namun mengapa Qian Pinghai, Suzaku sebelumnya, selalu memandangmu dengan baik, dan selalu memujimu, namun terhadapku, dia selalu menatapku dengan dingin, rasanya seperti dia akan membunuhku, jika aku melakukan satu kesalahan. Ketika dia memberiku formasi Suzaku misterius, aku sangat senang, aku bahkan melupakan semua kesedihan di masa lalu, dan hanya punya satu pikiran di benakku, menyerahkan hidupku pada planet Suzaku, dan menjadi Suzaku yang baik. Namun, aku tidak menyangka bahwa Qian Pinghai begitu kejam. Formasi Suzaku misterius adalah pedang bermata dua, setiap kali digunakan, jiwa asalku akan mengalami kerusakan besar, jika digunakan terlalu sering, jiwa asal tidak akan pernah bisa pulih. Meski dia sudah tewas, aku masih tidak mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Jika bukan, karena aku telah merencanakannya secara diam-diam, selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan kristal planet kultivasi dari Suzaku terakhir, saat dia meninggal, aku khawatir, Suzaku generasi ini bukanlah aku. Qian Pinghai, kau tidak tahu apa-apa saat menunjuk Yunkezi sebagai Suzaku berikutnya. Jika aku menuruti perintahmu dan memberikan Yunkezi kristal planet kultivasi, planet Suzaku akan diambil alih oleh klan abadi. King Pinghai, dasar orang tua, aku tidak menguburmu di kuburan Suzaku, tapi menjual tubuhmu ke sekte mayat. Itulah satu-satunya cara untuk membalas kebencianku padamu. Aku juga akhirnya menemukan Qian Feng di antara keturunanmu. Orang ini memiliki akar spiritual yang sama denganmu. Setiap kali aku melihatnya, kebencianku padamu semakin meningkat. Aku akan memberinya formasi Suzaku misterius, dan melihatnya menggunakannya, hatiku akan dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk membalas apa yang telah kau lakukan padaku. Yunkezi, kau tahu tentang keberadaan kristal planet kultivasi dan memberiku waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan apakah layak menghancurkan segalanya untuk mendapatkan bantuan dari aliansi kultivasi. Meskipun kristal planet kultivasi disegel oleh Suzaku kedua, yang membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh Suzaku di masa depan, selama jantung planet kultivasi pecah, itu masih dapat menyebabkan kristal planet kultivasi juga pecah. Namun, harganya terlalu besar, karena bahkan aku memiliki sebagian jiwaku di dalamnya. Begitu kristal planet kultivasi pecah, maka aku pun akan mati. Aliansi kultivasi tidak akan begitu saja terlibat dalam masalah dengan setiap planet kultivasi, selama kristal planet kultivasi tidak hancur. Namun begitu kristal planet kultivasi hancur, aliansi kultivasi akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Pada saat itu, klan abadi pasti akan mati. Yunkezi, aku akan meladeninmu bertarung. Jika kau bisa mendapatkan kristal planet kultivasi ini sebelum hidupku berakhir, maka aku tidak keberatan memberikannya padamu. Namun begitu kau kalah, aku harus menjadi gila dan menghancurkan kristal planet kultivasi untuk menyeret klan abadi bersamaku. Sementara itu, di sebelah barat benua Suzaku ada banyak kemah kecil yang dihuni para kultivator. Sebagian besar mereka adalah murid sekte dari negara kultivasi tingkat 5. Gencatan senjata selama 3 bulan merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk pulih. Daerah yang berjarak 5.000 km dari mereka ditutupi oleh awan hitam klan abadi. Di tengah perkemahan, ada sebuah kemah mewah, nampak Qian Feng duduk di dalamnya dengan kupu-kupu merah di belakangnya. Rasa dingin naik ke mata Qian Feng saat dia menatap awan hitam di kejauhan, ekspresinya sangat suram. Apa yang dipikirkan lelaki tua Zukiji itu? Keadaan menjadi terlalu berbahaya, sebaiknya aku meninggalkan planet Suzaku dan pergi jauh, lalu kembali saat memiliki kekuatan untuk menang. Jika pertempuran ini berlanjut terlalu lama, perlawanan semua orang akan hancur, pikir Qian Feng mendengus dingin. Aku ingin tahu di mana Cheng Niu itu sekarang. Dia berani melukaiku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan melahap domainnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa itu kuat, lelaki tua Zukeji itu memberiku sebuah harta karun. Melihat sikapnya itu, harta karun ini pasti sangat kuat,
Dengan harta karun ini aku memiliki keyakinan untuk menghadapi bendera 1 miliar jiwa. Namun, sebaiknya jangan gunakan harta yang diberikan orang tua itu kecuali jika terpaksa. Orang tua itu menyembunyikan niatnya dengan baik, tapi lama-lama aku menyadari sikapnya terhadapku agak aneh. Aku akan meminta bantuan Liu Mei untuk melahap domain Chengniu. Aku harus merencanakan semua ini dengan baik. Setelah aku melahap domain Chengniu ini, aku juga akan melahap domain Liu Mei dan meninggalkan planet Suzaku. Sebelumnya, aku peduli dengan gelar Suzaku. Tapi sekarang, setelah planet ini berantakan, gelar itu tidak berguna bagiku. Namun, sebelum aku pergi, aku harus membunuh Zixin, pelacur itu, pikir Qian Feng dengan dingin. Sebulan kemudian, Wang Lin muncul di dekat sekte mayat di Zhao. Setelah keluar dari tanah abadi, Wang Lin menggunakan susunan formasi untuk memasuki medan perang asing. Dia ingin menggunakan jiwa-jiwa pengembara di sana untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Sayangnya, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Saat jiwa pengembara memasuki bendera jiwa, ia akan menjadi gila dan melahap pecahan jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh banyak pecahan jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami, seperti api dan air, tidak dapat disatukan, begitu juga dengan pemakan jiwa, hasilnya sama saja. Cara lain adalah mengambil darah dari mayat klan iblis raksasa di sekte mayat di Zhao. Tubuh mayat ini milik leluhur klan iblis raksasa. Tubuh asli Wang Lin dapat menggunakan darah itu untuk menggunakan teknik dewa kuno. Itu adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik untuk terlibat dengan kekacauan di planet Suzaku. Ia hanya ingin mendapatkan kristal planet kultivasi untuk mengambil kembali bagian jiwanya, lalu pergi ke planet Tianyun untuk berkultivasi ke tahap Ascendan. Selain itu, untuk melihat seberapa kuat aliansi kultivasi. Namun, sebelum pergi, dia tidak punya cara untuk menghadapi Zhu Kezi. Tampaknya ia harus menguji kekuatan Liu Mei dan Qian Feng. Saat ini, Wang Lin bergerak melewati dataran dan melihat tempat itu dikelilingi oleh penghalang formasi raksasa yang sulit ditembus. Namun, Wang Lin menembusnya dengan mudah. Wang Lin melihat terowongan dan gua tak berujung dari sekte mayat yang nampak seperti labirin. Ada banyak kultivator yang berkultivasi di setiap gua, sebagian besar berada di tahap fondasi, hanya sedikit di tahap inti dan jiwa baru lahir. Indra spiritualnya menyebar dan memindai seluruh sekte mayat, dan tertarik pada gua di pusat sekte mayat. Di dalam gua besar, nampak Li Qingping sedang berkultivasi, ada kabut hitam di belakangnya yang memiliki banyak tentakel yang memanjang darinya. Li Qingping adalah pemimpin sekte mayat di Zhao. Dia telah mencapai tahap akhir Nesken Soul. Li Qingping sama sekali tidak mendeteksi indera spiritual Wang Lin, tapi kabut hitam di belakangnya bergetar saat dua mata muncul di dalamnya. Namun apa yang ditunjukkan oleh mata itu bukanlah rasa dingin, melainkan ketakutan dan teror. "Senior," seru sosok itu gemetar dan hendak berbicara. Namun suara Wang Lin terdengar di benaknya, "Kau benar-benar makhluk kecil yang lihai, mampu mendeteksi kedatanganku hanya dengan kultivasi formasi jiwa tahap tengahmu itu." Saat suara Wang Lin bergema di telinganya, sosok mata dalam kabut hitam itu mulai bergetar lebih hebat lagi. Dia merasakan angin dingin bertiup padanya, menyebabkan jiwa asal jiwanya menjadi tidak stabil. Sosok hitam itu dengan cepat berkata dengan suara gemetar, "Kasihanilah, senior. Alasan junior ini bisa menyadarinya, karena teknik kultivasi saya berhubungan dengan indera spiritual, jadi saya nyaris tidak menyadarinya," kata sosok hitam itu dengan gemetar. Dia tahu kalau senior itu dapat membunuhnya dengan mudah, dan menduga bahwa orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. "Kamu dari sekte mana?" tanya Wang Lin mengirimkan suaranya. "Senior, aku bukan orang Suzaku, melainkan murid dari sekte Maile di planet Tianyun. Aku kehilangan tubuh dan menghabiskan banyak harta untuk membeli tubuh dari sekte mayat," kata sosok ilusi di dalam kabut hitam itu tidak berani berbohong. "Jika kamu berasal dari planet Tianyun, mengapa kamu ada di planet Suzaku?" tanya Wang Lin dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.